Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Surau Al-Bayan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ahad di penghujung akhir bulan Zulhijjah 1427 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2007. Kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melangkahkan diri kita untuk hadir di rumah Allah Azza wa Jalla di saat banyaknya orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang seperti ini. Mungkin tetangga hari ini dia telah mandi, mengokohkan diri, berangkat keluar rumah mencari dunianya, dan telah berlalu 3 jam dia mencari dunia. Ada yang mendapatkan Rp10.000, ada yang mendapatkan Rp20.000, ada yang mendapatkan Rp300.000, ada yang mendapatkan 1 juta, atau bahkan ada yang mendapatkan 1 miliar. Akan tetapi tidak ada kebahagiaan seorang muslim ketika dia mendapatkan dunia dengan segala isinya, hanya untuk hadir di tempat yang seperti ini. Tidak ada kebahagiaan seorang muslim ketika seluruh alam bertasbih mendoakan keberkahan dan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Hanya kita tidak mengenal, hanya tahu kita apa yang kita ambil dengan tangan dan kita hitung lembaran-lembarannya dengan tangan kita. Itulah yang kita anggap sebuah keberuntungan. Akan tapi berapa banyak keberuntungan yang kita tidak pernah menghitungnya, padahal itu adalah sebuah keberuntungan. Kehadiran bapak dan ibu-ibu detik ini, menit ini sudah menuai keuntungan yang tidak sebanding oleh orang yang bekerja puluhan tahun. Bukankah Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, sang Nabi yang jujur, yang tidak pernah kita dustakan ucapannya, telah bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum." Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah. Katakan kepada saya, kita duduk di mana sekarang? Kita duduk di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Katakan kepada saya, kita membaca kitab apa sekarang? Apakah kita membaca komik? Tidak, kita membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Pastikan itu diri kita. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mengkaji Al-Quran tersebut sesama mereka. Katakan, kita sedang membahas apa sekarang? Kalau bukan membahas Al-Quranul Karim,
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka tersebut ketenangan. Ketenangan yang banyak dibeli oleh orang dengan jutaan rupiah. Ketenangan yang banyak dicoba oleh orang menumpil untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang banyak dicari dan diperoleh dengan mengumbar harta, membuang-buang tenaga, membunuh diri dengan menyuntikkan cairan ke dalam tubuh mereka. Sedangkan pemilik ketenangan yaitu Allah Azza wa Jalla telah memastikan bahwa anda dalam ketenangan, bahwa anda di dalam ketenangan. Sudahkah rasakan ketenangan itu kita rasakan? Kalau belum, musibah. Kalau ketenangan itu belum kita dapatkan, musibah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa itu ketenangan, kita tidak merasakan itu ketenangan, berarti ada kabel yang putus, ada permasalahan yang tidak sehat, ada keadaan yang membuat gula yang seharusnya manis dia menjadi pahit, ada permasalahan yang seharusnya makanan nikmat yang harus kita santap, kiranya lidah memang tidak bisa memakannya. Ada permasalahan. Nazalatul sakinah. Ketenangan yang dicari oleh banyak manusia kiranya di sini. Di sini. Hanya kelemahannya kita tidak bisa memanfaatkan ketenangan tersebut, atau kita tidak mengerti akan ketenangan tersebut. Kelemahannya hanya kita tidak bisa merasakan bahwa itu adalah sebuah ketenangan. Kita sering menyiksa diri. Kita sering menyiksa diri. Manusia, bapak-bapak, ibu-ibu sering menyiksa diri. Setelah dia selesai urusan hari ini, dan seharusnya dia berbahagia ketika dia telah selesai urusan, akan tapi dia menyiksa dirinya untuk berpikir untuk masa depan. Setelah dia selesaikan urusan dia hari ini, sudah selesai hutang piutang, sudah selesai pekerjaan, apa yang dia lakukan setelah itu? Dia berpikirkan untuk bisa mengutang orang lain supaya dia berkeuntungan lagi. Akan tapi apa yang dia peroleh? Bukan keselesaian dari pekerjaan, kan tapi kesusahan-kesusahan. Dia tidak berbahagia. Dia tidak bisa berbahagia dengan hari ini dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan untuknya. Itu saja. Dan Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah turunkan malaikatnya. Bahkan Allah bersama orang-orang yang mau mengupayakan kebahagiaan tersebut untuk bersama-sama untuk menggali ketenangan. Ketenangan dalam hidup adalah sebuah kemutlakan. Orang kafir, musyrik, muslim, semuanya mencarinya. Ketenangan bagi seorang muslim adalah ketenangan yang dia tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan dia dalam alam kekayaan atau alam kemiskinan. Tak peduli dia. Apakah hari ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat? Keadaan manusia boleh berubah, akan tapi ketenangan hidupnya dia tetap ada. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dia dengan keadaan iman yang sangat fleksibel, yang sangat bisa beradaptasi dengan keadaan, kekayaan yang ia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Diadaptasikannya dengan syukur pada setiap detik-detik waktunya. Tasbih, pujiannya kepada Allah teraplikasikan atas kekayaan yang Allah berikan. Akan tapi tidak ubahnya juga dia berbahagia dengan musibah yang ditimpanya pada suatu hari, diaplikasikannya dengan sabar. Rintihannya tasbih, rintihan yang dia ucapkan, ya Allah, ya Rabb, alangkah lemahnya hambamu ini. Tidak bedanya dengan dia mengucapkan subhanallah, alangkah besarnya nikmat dan kurniamu kepadaku. Nazalat alaihimus sakinah, ghashiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang duduk seperti ini
akan diturunkan rahmat, diliputi kehidupannya dengan rahmat. Orang-orang membeli rahmat, orang-orang membeli wibawa, orang-orang membeli aura, orang membeli rahmat, orang-orang membeli wibawa, orang-orang membeli aura, bayar. Bawa semua membeli aura, pergi ke sebuah toko, kemudian bayar, kemudian dibuatkan aura. Aura yang bukan aura. Pejabat-pejabat yang tinggi tersebut mempunyai aura, akan tetapi kebanyakannya aura yang berada di luar. Lihatlah pejabat besar, ketika dia duduk di kursi jabatannya, kata-katanya adalah titah, petunjuknya adalah perintah, karena dia mempunyai aura. Akan tapi dia bersandar ke aura kursi yang ada di belakang itu, maka bersandar akan tertunduk orang yang membutuhkannya. Apa yang terjadi? Ya, dia akan beraura ketika ada kursi itu. Ketika tidak ada kursi tersebut, tidak ada lagi aura, tidak ada lagi rahmat, tidak ada lagi liputan cahaya yang begitu besar, yang bisa mempengaruhi orang, yang bisa membuat orang terpikat, yang bisa membuat orang yang luar, mengikat orang. Aura Rasyat umur rahmat. Kan tapi orang yang beriman, auranya dari dalam, kemanapun dia pergi dia bisa merubah orang. Kemanapun dia berangkat, dia bisa belum lagi orang berbicara dengannya, atau dia berbicara dengan orang, orang sudah mengerti bahwa pikirannya akan menguasai orang lain. Karena keimanan, karena ketakwaan. Lihat Musa dengan Firaun. Ketika Firaun melihat Musa, dia terkencing-kencing, keluar air seninya karena takut dengan Musa. Lihat para sahabat Rasulullah SAW berhadapan dengan Kisra dan Kaisar. Kisra dengan kekayaannya dan Kaisar dengan kekuasaannya. Siapa yang membuat Rib'i bin Amir datang dengan pakaian compang-camping, dengan kudanya yang ringkih, kemudian dia mengatakan kepada Kisra, sungguhnya saya diundang. Jika seandainya engkau menolak saya, maka saya akan pulang dan saya tidak peduli. Kalau seandainya engkau membutuhkan saya, maka izinkan, biarkan saya berbuat sekehendak saya. Apa kata Kisra? Izinkan, biarkan dia berbuat sekehendaknya. Maka dia tebas semua permadani-permadani yang ada, kemudian dia lakukan apa yang dia inginkan. Kemudian berkata Kisra kepadanya, wahai Rib'i, wahai fulan. Dia tidak mengenalnya. Wahai fulan, bagaimana saya berbicara dengan engkau sedangkan engkau adalah dekil seperti ini? Apakah engkau panglima dari panglima kaum muslimin? Maka dia mengatakan, tidak, saya adalah prajurit kecil. Kenapa pula engkau yang diutus? Saya meminta pemimpin kalian, kiranya engkau yang datang. Apa kata dia? Sungguhnya di dalam Islam, kepemimpinan itu sama dari atas dengan yang bawah. Bagaimana saya bisa memegang ucapan engkau jika seandainya saya berdamai dan berdialog? Apa katanya? Ucapan yang paling terendah di antara kami akan bisa dipegang di dalam peperangan. Maka sampaikanlah yang kau inginkan, saya akan sampaikan ke Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Apa katanya? Wahai fulan, wahai fulan, engkau, kalian orang Arab, kami hanya mengenal kalian mengembala domba, onta, berpakaian berdebu, rumah berpindah-pindah dengan membawa kemah. Tangan kami terlampau bersih untuk mengurusi kalian, terlampau bersih. Makanya kami carikan boneka kami di kerajaan Ghassasina di Syam, karena kami tidak mau menyentuh kalian karena kalian kotor. Dan kami tahu bahwa kedatangan kalian ke negeri kami adalah karena lapar dan haus yang melilit hidup kalian. Kalau seandainya engkau bisa sampaikan ke panglima engkau, sampaikan kepadanya
bahwa saya telah peruntukkan untuk khalifah kalian jumlah uang sebanyak ini, panglima kalian sebanyak ini, dan setiap prajurit kami telah berikan pakaian dan ubah hadiah. Pulanglah dan bahagiakanlah hidup kalian, dan kami akan mengirim terus setiap tahunnya kepada kalian. Lihat aura. Orang yang berbicara adalah orang yang beraura luar biasa. Akan tetapi lihat, kita akan bertemu rahmat iman yang tebal dari hati Rib'i bin Amir. Dia mengatakan, tidak, salah engkau menilai kami begitu. Akan tetapi nenek-nenek kami dahulunya menceritakan bahwa orang yang berkulit putih darahnya manis, dan kami ingin mengecapnya. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami engkau memilih hanya 3. Masuk Islam, maka engkau adalah saudara kami, hak engkau sama dengan hak kami, dan kewajiban engkau sama dengan kewajiban kami. Kami akan membela engkau sebagaimana kami akan membela anak dan istri kami, dan kami tidak akan goyahkan kursi dan kedudukan engkau, wahai Kisra. Akan tapi engkau tidak mau masuk Islam, tidak masalah, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Akan tapi engkau harus tunduk dengan Islam dengan membayar jizyah, membayar upeti. Upeti bukan untuk menyiksa manusia atas manusia, menindas manusia dengan manusia. Upeti ini adalah untuk menjadi jaminan bahwa kami akan menjaga keamanan kalian, bahwa kalian aman di bawah kepemimpinan kami. Jika seandainya kalian tidak aman di negeri kalian dan kalian membayar jizyah kepada kami, kami akan lepaskan jizyah tersebut. Kalian akan berangkat berpisah dengan kami karena kami tidak bisa menjaga keamanan. Akan tapi kalau tidak yang pertama yang kalian pilih, yang kedua kalian pilih, maka tidak ada jalan lain kecuali harb, perang. Sebutkan kepada saya siapa yang menumbuhkan rasa percaya diri tersebut kalau bukan muncul dari iman yang mendalam. Setelah keluar Rib'i bin Amir, balik Kisra yang marah. Wahai penasihat-penasihat yang dungu, wahai menteri-menteri yang tidak mengerti, lihatlah kalian bagaimana sombongnya dia Arab di hadapan kalian. Tidakkah kalian melihat bagaimana jinanya di matanya kalian itu? Sungguhnya jika seandainya benar yang mereka ucapkan, niscaya dia akan menyentuh kaki yang aku pijak tadi, tanah yang aku pijak di kakiku ini. Allahu Akbar. Rahman, masih lebih rahman. Kita membutuhkan muslim yang percaya diri dengan agamanya. Bagaimana muslim? Dia muslim, akan tapi dia tidak percaya diri dengan Al-Quranul Karim yang akan mengangkatnya. Dia coba mencari kejayaan selain dari kejayaan Islam. Maka dia sekolahkan anaknya di sen yang sangat tinggi. Harapan dan idolanya anaknya bisa sekolah di Amerika. Harapan dan sekolahnya anaknya bisa sekolah canggih di negeri-negeri kafir yang akhirnya nanti hamil kemudian melahirkan anak zina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana akal? Di mana kepercayaan diri terhadap Islam yang telah mengangkat kita? Kalau seandainya bukan Islam yang kita tegakkan, bukan kepercayaan diri kita kepada Islam yang harus kita tebalkan, maka tidak ada ubahnya kita dengan orang kafir. Dengan kita, maka kita tidak akan menang selama-lamanya. Apa kata Umar bin Khattab? Inna Allah azzana bil Islam, fama tabtaghayna al-izzata bighairi al-islam adallana Allah. Sesungguhnya Allah, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini akan diangkat topi oleh orang kafir dari mata penjajah karena Islam kita. Ketika kita hendak mencari kejayaan sebagaimana orang musyrik mencari kejayaan, maka kita akan kalah. Kita akan kalah. Kita tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan mereka. Kita tidak memiliki jumlah seperti jumlah mereka. Kita tidak memiliki pendidikan seperti pendidikan mereka. Maka untuk mengalahkannya adalah kembali kepada Islam. Turun rahmat. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah.
Itu kalau permasalahan internal, apa peduli saya, Pak Ustadz, tentang masalah dunia. Saya ingin rahmat di keluarga saya. Subhanallah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rahmat untuk masalah dunia dan semalam isinya, bagaimana rahmat dengan masalah keluarga? Tentu dengan agama rahmat akan turun. Dengan agama rahmat akan turun. Satu hari suami istri salah memasukkan anaknya di sekolah. Salah memasukkan. Dia telah mengupayakan karena uangnya banyak, dia telah mengupayakan masukkan anaknya di sekolah-sekolah favorit. Qaddarallah, Allah mentakdirkan dia salah masuk ke sekolah Islam yang cukup bagus agamanya. Sekolah Islam. Karena sering kita salah masukkan, tapi qaddarallah, salah masuk itu adalah kebaikan. Misalnya ada tadi tengah Allah, salah masuk itu adalah kebaikan. Misalnya ada tadi tengah jalan, halah apa-apalah yang berbicara ini. Duduklah daripada merokok di luar. Duduk di sini. Salah masuk. Akan tapi berapa banyak kita salah masuk, kita mendapatkan kebaikan. Tidak apa-apalah Bi, ada apa-apalah Pak, kita masukkan ajalah ke sekolah Islam yang di sebelah tangga kita itu. Entah apa yang mereka sebut, entahlah, terserahlah. Tiba-tiba apa yang terjadi? Sang anak digodok oleh seorang guru yang pandai. Zikir, Quran, kecil-kecil. Tiba-tiba sang ayah membaca Quran. Ketika azan maghrib didengungkan, Allah baca Quran. TV di stand. Apa kata sang anak kecil umur 4 tahun TK? Ayah, tadi di sekolah guru mengatakan bahwa orang muslim itu harus sholat. Padahal ucapan ini sudah ribuan kali didengar dari masjid. Ucapan ini setelah ratusan kali dia baca di buku-buku yang sudah bertebaran. Akan tapi dia tidak peduli. Akan tapi sentuhan anak yang kecil dari sulbinya, dari nutfah maninya, anak yang dia adalah bagian hidupnya, menyentuhnya dengan ucapan tersebut, tersentak dia. Rahmat. Berarti rahmat menyekolahkan anak kepada Islam. Kita tidak pernah tersentuh dengan itu. Beberapa waktu yang lalu dia mengatakan, ada seorang jamaah mengatakan, ya Ustaz, demi Allah saya masuk Islam, saya kembali kepada agama Islam karena anak saya. Anak saya yang mengislamkan saya. Anak saya yang mengislamkan saya. Ketika itu dia bilang, Pak, Bapak kok mau beli rumah lagi sih? Kenapa sih? Kan bagus kalau beli rumah. Ya kan haji kan belum bapaknya. Dia bilang begitu, dia anak kecil. Haji kan belum. Haji kan wajib Pak. Sedangkan rumah kan tidak wajib, tidak haram pula, tidak mustahab pula. Rumah, ada yang mengatakan, ada dari kita bahwa rumah itu wajib dibangun? Tidak ada bapak-bapak ibu-ibu bahwa rumah itu wajib dibangun? Tidak. Kontrak boleh kok, halal. Tersentuh orang tua tadi, subhanallah, betul juga ya, betul ya. Akhirnya apa? Telepon langsung travel. Assalamualaikum Pak, saya mendaftar sekarang. Tapi berapa bayar uang pangkalnya? Itu awal hidayah saya mendapatkan. Allahu Akbar. Jadi rahmat, jangan sampai itu tidak rahmat. Dan ghasyiyat umur rahmat. Itu kalau dalam satu contoh lagi. Contoh yang satu lagi, rahmat. Seorang pemuda, subhanallah, tidak pernah mengenal agama Islam, tidak pernah. Tapi dia pengusaha, tidak pernah mengenal Islam. Suatu hari dia pindah dari hotel ke hotel sampai dia di Bandung. Di Bandung dia singgah di sebuah hotel. Biasalah, pengusaha stres, kemudian banyak pikiran, entah bagaimana ngobrol sampai jam 2, tidak bisa tidur. Qadarullah, di sebelah hotel tersebut ada masjid kecil seperti ini. Tiba-tiba datang azan subuh yang dia belum bisa tidur. Dia mau tutup matanya tapi tidak bisa tidur. Apa yang terjadi? Qadarullah pula muadzin yang azan tersebut indah suaranya. Bagaimanapun manusia ini diletakkan fitrah dalam hatinya. Iblis aja yang tidak diletakkan fitrah, iblis yang ada di dalam fitrah. Firaun diletakkan hatinya fitrah. Cuma kenapa Firaun itu jadi Firaun? Karena dia bunuh sendiri fitrahnya, dia cabut kabelnya, udah selesai, saya tidak ada hubungan dengan Allah.
Akan tapi bapak-bapak semua kaum muslimin, alhamdulillah banyak yang belum cabut kabelnya. Kalau udah cabut kabel ya udahlah. Musibah kita bapak-bapak ibu-ibu. Allah apa? Ada panggilan yang luar biasa. Entah waktu itu dia bilang, saya nggak tahu apakah yang menarik saya untuk sholat subuh pertama kalinya setelah 10 tahun saya tidak pernah sholat subuh. Entah suara itu, atau entah karena saya tidak punya pekerjaan, atau entah karena saya tidak bisa tidur, nggak tahu. Akhirnya dia sujud ketika awal takbir, Allahu Akbar. Terus sujud nangis. Menangis. Mungkin dia pernah juga menangis dulu waktu itu kecil, waktu itu pukul ibunya. Akan tapi semenjak dewasa belum pernah dia menangis. Dia sudah sering juga mencari solusi untuk bagaimana melepaskan semua kesedihannya, tidak dapat sama dia. Tapi ketika subuh waktu itu, semua ketika dia mengucapkan salam, assalamualaikum, wassalamualaikum, dalam salatnya turun rahmat. Hilang semua berat beban yang dia pikirkan selama 20 tahun itu hilang. Oh, kiranya menuntut agama Islam ini indah. Indah, bahagia kiranya. Kenapa tidak ada toko-toko yang menjual sehingga saya bisa beli dengan 100 juta? Saya mau belilah Ustaz, 100 juta tangis malam subuh itu. Saya mau beli. Akan tapi memang kita memang nggak buka sekolahnya. Sekolahnya pun tidak ada, tokonya pun tidak ada. Akan tapi dia ada di setiap sudut-sudut relung manusia. Kadang-kadang dia terjatuh ketika dia di atas kasur putih, telah hilang seluruh kekuatan dan kesehatannya. Kadang-kadang dia harus menawar dengan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan hal itu. Ketika dia melihat rumahnya sudah terbakar, anaknya di dalam sudah meraung-raung, tidak ada yang bisa menyelamatkan. Hartanya yang dia bekerja 60-40 tahun dah habis, duduk habis. Oh, itu kebahagiaan, bahagian, rahmah, wasiat umur rahmah. Jadi agama ini benar, agama ini benar. Berapa waktu yang lalu seorang datang kepada saya, istrinya berzina. Cek punya cek, istrinya juga senang berzina, tersenyum-senyum berzina. Musibah. Dek, menyesalkah kamu berzina? Enggak bang, saya tidak menyesal. Sang suami tertantang, enggak menyesal, tapi saya cinta pada dia. Gimana nih? Orang tuanya udah sepakat, nak, udah cerain aja dah perempuan yang seperti itu. Laki-laki ini tidak punya solusi. Diceraikan dia cinta, tidak diceraikan dia senang. Mau dia apa? 7 keliling peningnya, sampai ibunya menangis-nangis. Engkau ini laki-laki atau perempuan nak? Kalau laki-laki jelas engkau pakai celana, kalau perempuan jelas pula pakai rok. Tapi kalau rok pakai laki-laki, celana pakai anak pening. Laki-laki harus tegas. Nangis pula dia depan ibunya. Tak bisa saya, ibu, tak bisa dia. Saya ketika melihat matanya, terlihat mata anak-anak saya yang 3 orang itu. Lebih baik ibu bunuh daripada ibu menyuruh saya bercerai. Subhanallah, ada lagi-lagi yang seperti itu. Terus apa yang terjadi? Konsultasi dengan saya beri motivasi Islam, saya beri dia semangat Islam, bahwa laki-laki ini begini loh dalam Islam. Akhirnya dia kuat, dia mampu, dia dapat rahmat. Kalau seandainya dia punya uang waktu itu dia bayar, mungkin dia bayar. Akan tapi dakwah yang kita sampaikan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Moto kita untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana yang difirmankan atau disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyahdiyallahu rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang kau beri petunjuk lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Berarti saya katakan, ya Rasulullah, saya sekarang telah memberi kepadanya kelonggaran. Berarti saya sama dengan pejabat besar itu, pengusaha yang besar itu, yang sampai sekarang sudah berumur 55 tahun, belum juga dunia yang dia dapat, masih berbagi juga dia dengan yang punya Microsoft, siapa?
Bill Gates masih juga bersama dengan Bapak Menteri Ekonomi kita, masih berbagi. Dunia nggak dapat juga dia, berbagi-bagi juga dia. Tapi saya tidak berbagi, saya mendapatkan dunia dengan segala isinya. Saya salami Bapak itu, kemudian saya katakan terima kasih banyak. Loh, kenapa Ustaz berterima kasih kepada saya? Oh subhanallah, karena melalui Anda saya bisa mendapatkan dunia dengan segala isinya. Allahu Akbar. Saya mendapatkan dunia dengan segala isinya. Dan hari ini saya harus berpanen insyaAllah ta'ala. Saya harus panen. Saya harus menumpuk kebaikan ke akhirat saya, agar ada di antara yang mendengar ini akan mendapat hidayah melalui saya. Saya bahagia. Untuk menjadi orang berbahagia adalah orang yang kaya, karena pahala saya di akhirat insyaAllah kalau saya ikhlas. Saya tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, wasyiatumur rahmah. Sudah selesaikah ya Allah? Sudah banyak sekali pahala yang kau berikan untuk duduk sejenak ini. Belum, enggak. Belum lagi, akan saya tambahkan lagi. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat alaihimul malaikah. Wa haffat alaihimul malaikah. Sesungguhnya malaikat menaungi mereka. Masya Allah, malaikat yang mana tingginya, besarnya satu malaikat, satu orang malaikat Allah, satu malaikat, satu orang malaikat Allah Azza wa Jalla. Antara telinga dengan pundaknya adalah perjalanan 70.000 perjalanan burung. Anda apa? Kerdil, tidak ada artinya. Anda wahai manusia kecil di mata Allah Azza wa Jalla dan dibandingkan makhluknya. Dan Allah mengkhususkan malaikat-malaikatnya untuk Anda. Ini malaikat akhsyabain. Malaikat akhsyabain, ketika butiran-butiran batu dilempar oleh wanita-wanita dan orang-orang gila, orang-orang Taif melempar manusia yang termulia, yaitu Rasulullah, dilempar berdarah. Apa kata Rasulullah SAW? Apa pula kesalahanku? Aku menyampaikan kebenaran, mereka melemparku dengan batu. Aku mengantarkan mereka kepada surga dan mereka menginginkan neraka. Aku mengantarkan kepada mereka kebaikan, mereka suguhkan keburukan. Akan tapi kalau hanya untuk redamu ya Rabb, maka aku tidak peduli. Yang aku pedulikan hari ini dan untuk selamanya agar engkau tidak murka kepada aku. Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Sekiranya engkau tidak murka kepada aku, maka apa peduliku dengan luka yang ada di kaki ini bekas batu? Tidak ada peduli. Tak peduli. Apa pula peduliku dengan orang-orang yang mengusir? Aku menyampaikan kebenaran. Datang malaikat akhsyabain. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menyuruh apa yang kau kehendaki untuk orang Taif. Muhammad, tolonglah izinkan aku untuk menimpakan gunung Akhsyabain ini ke Taif. Izinkan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Rasulullah mengatakan tidak. Orang-orang Taif tersebut mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kebenaran. Saya berharap kalau mereka tidak masuk Islam, anak-anak mereka akan memeluk Islam. Itu tentara Allah. Itu tentara Allah dan itu pembelaan Allah Azza wa Jalla kepada Rasulullah SAW. Haffat alaihimul malaik. Kalau seandainya malaikat yang begitu besar, apa pula yang kita takut? Sebagian orang merasa percaya diri dengan kursi kecil ini aja, karena kedudukan jabatannya. Alangkah hinanya dia, alangkah kerdilnya otaknya. Percaya dengan kursi yang hanya untuk 4-5 tahun. Allahu Akbar. Dan dia tidak percaya dengan Jibril yang sayapnya bisa menutup ufuk. Mana akal? Saya tidak tahu di mana akal. Percaya pula dia dengan kekuasaan yang hanya sejengkal dari ujung ke ujung, yang dia merasakan bahwa orang yang ada di kampung tersebut dia yang memiliki, dan dia tidak percaya kepada zat yang memiliki semua hati dan semua makhluk. Berapa banyak Fir'aun percaya dengan kekuasaannya dari ujung Mesir, Dia yang mengatakan alaysa hadhil anharu tajri min tahti. Sudah cukup, tidak cukupkah oleh kalian percaya kepadaku bahwa sungai Nil ini mengalir di bawah kekuasaanku? Kalian saya kecil, misalnya orang pedagang ingin mempercayakan usahanya, tidak cukup 3 perusahaan sama saya, PT itu, coba lihat di sana. Fir'aun juga mengatakan kepada
Pengikutnya dia mengatakan, tidak cukupkah sungai Nil ini mengalir di kekuasaanku, menunjukkan aku adalah kuasa? Mungkin, tapi apa yang terjadi? Allahu Akbar. Yang terjadi adalah sebaliknya. Firaun tidak memiliki apa-apa termasuk Nil. Sungai Nil itu pula yang menenggelamkannya di Laut Merah. Ucapan yang diucapkan itu, jabatan itu pula yang menenggelamkannya sehingga Allah cabut kemasyhurannya. Allah dulu lantakkan, Allah jatuh. Berapa banyak yang begitu? Berapa kejadian lampau? Terjadi perzinahan, tidak dia sangka itu hilang. Dia berbangga dengan sesuatu yang fana. Sudah itu tidak merasakan sesuatu yang baka, yaitu Allah Azza wa Jalla dan tentaranya. Nazalat alaihimus sakinah, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyat umur rahmah wa haffat alaihimul malaika. Sudah cukup ya Allah, cukup. Setengahnya saja saya sudah akan datang pengajian lagi. Sudah cukup? Nah, belum. Saya tidak peduli kepada hamba-hambaku. Aku akan berikan rahmat, aku akan liputi kepada mereka kasih sayangku. Akan aku tambah lagi, wa dzakarallahu fi man indah. Aku akan sebutkan dirinya di makhluk-makhluk yang ada di sisiku. Aku akan sebut terus, sebagaimana sebutan seorang raja yang mencintai rakyatnya. Disebut kejadiannya, wahai malaikatku, tahukah engkau apa yang dikerjakan oleh hambaku pagi ini? Apa itu ya Allah? Sungguhnya si fulan sekarang dia telah bertasbih, berzikir mengingatku. Si fulan sekarang bertasbih, mengucapkan ketika Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian apa kata Allah? Telah memuji hambaku, telah mengucapkan Rabbul Alamin hambaku, mengagungkan hambaku baginya apa yang dia minta. Allah sebut terus namanya. Apa peduli kita dengan nama yang tidak dikenal di dunia, jika seandainya Allah dan seisi langit mengenal kita? Apa peduli kita tidak bergetar Tanjung Pinang Kina ini dengan kemasyhuran kita, jika seandainya Arsy bergetar ketika Allah menyebut nama kita? Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengatakan, Rubba ash'asha akhbar dhi timraini madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra. Berapa banyak orang yang kusut masai, pakaiannya hanya 2 buah helai. Ketika antri dia harus tertolak karena dia tidak dikenal. Tertolak antri, didorong sama Satpol PP, didorong sama Satpam, terinjak kakinya, sandalnya oleh orang lain, terjatuh. Sifatnya. Akan tapi lihat kebesarannya ketika dia angkat kedua tangannya di hadapan Allah. Ya Allah, Allah tidak pernah menidakkannya. Ketika dia angkat tangannya kepada Allah, dan Allah tidak pernah menidakkannya. Tidak, tunggu sebentar. Tidak, langsung apa yang diminta oleh hambaku penuhkan. Hambaku meminta ampun, ampunkan dia. Hambaku meminta sesuatu, wahai malaikatku, penuhi. Hamba itu ketika hujan tidak turun, ketika dia katakan wahai hujan turunlah, maka dia akan turun. Oh, Masya Allah. Bukankah itu yang terjadi pada Nuh? Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir fafatahna abwabas samai bima'in munhamir. Pada saat itu apa kata Allah kepada Nuh? Fada'a rabbahu, kemudian dia angkat kedua tangannya, berdoa dia sendiri. Musuhnya seluruh alam, seluruh makhluk manusia. Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah di dalam berperang, maka menangkanlah. Aku sudah berperang 1000 tahun, aku kalah. Bukankah engkau tempat bersandar yang kokoh, maka menangkanlah. Bukankah engkau telah menjanjikan kekuasaan, kebenaran bagi hamba-hambamu yang membelamu, maka menangkanlah. Fantasir. Apa yang terjadi? Fafatahna abwabas samai bima'in. Kami bukakan pintu langit dengan air yang mencurah. Akibat doa 2 tangan yang lemah Nabi Nuh. Tangannya lemah akan tapi suaranya yang terdengar di atas arsy. Dzakarallahu fi man indah. Kita mau orang-orang soleh seperti ini agar merubah Indonesia yang sudah sangat sengsara. Tidak
lihat sama bapak-bapak kaum muslimin, kapalan-kapalan tangan dari petani-petani tersebut menangis merintih, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bekerja sudah cukup dari pagi sampai sore, sampai tidak pandai mengenal Allah, sudah tidak ada waktu untuk sholat. Akan tapi yang mereka peroleh apa? Rintihan-rintihan, tidak, jangankan untuk tersenyum melihat anak mereka berpakaian, untuk makan aja tidak cukup. Tidak lihat keaguratan pekar para pekerja di pelabuhan bagi bapak-bapak. Jangankan untuk menyekolahkan anaknya, untuk menyewa kontrakan rumah, untuk menutupi kakinya saja untuk membeli sandal Jepang pun tidak bisa. Allah, udah susah kita nih. Udah seperti zaman Romawi sebelum datang zaman Jahiliyah. Udah susah. Pajak aja berapa? Saya minum ini kena pajak, orang yang produksi itu kena pajak, nanti buang pun kena pajak. Siapa yang salah nih? Ya kan? Pajaknya udah berlipat-lipat. Uang kita juga nggak bisa nyalain pemerintah kok. Mereka juga butuh, kasnya habis, nggak terisi, musibah datang. Coba lihat, kata Pak SB, coba lihat, nggak ada kas lagi, habis, mau diapain? Disumpah serapah pun juga nggak ada manfaatnya. Terus apa yang perlu kita lakukan ya Rabb? Ya perlakukan menjadi orang-orang, menciptakan orang-orang yang saleh, menciptakan orang-orang yang saleh. Ketika dia angkat, ya Allah perbaiki negara kami ini, Allah kabulkan Ustaz. Walau sudah berjuta-juta orang berdoa untuk perbaikan masyarakat, tidak juga dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah berapa salawat diangkat kepada Allah, sudah berapa tabligh akbar dan muzakarah, dan sudah berapa tolak bala yang kita hidupkan. Mana mustajab yang di depan Allah Subhanahu wa taala? Kita melakukan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita membangkang terhadap Quran dan Sunnah. Kita tidak pernah mengatakan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ini inti penyebabnya. Kita tidak pernah kembali, tidak pernah memeriksa agama kita, apakah kita agama kita yang benar atau kita beragama yang bukan lagi beragama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulit memang kulit Islam, akan tapi inti dan isinya tidak lagi Islam. Ini yang harus. Dan itu solusi bukan saya yang nyampaikan, Rasulullah. Bukan saya yang nyampaikan, Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Jika seandainya kalian sudah disibukkan dengan riba, lah sibuk dengan dunia sendiri-sendiri, wa akhadtum adnab al-baqar, dan kalian sudah sibuk dengan ladang sawit kalian dan semacamnya, wa raditum biz-zar', dan kalian rela dengan PT dan perusahaan kalian, wah sibuk buat maksiat, buat yang haram, nanti sofa Allah Azza wa Jalla dengan uang maksiat tersebut. Jauh lebih buruk kita dari orang Quraisy. Hantam ke sana, hantam ke sini, tidak tahu yang dizalimi, himpit sana dan himpit sini. Sudah itu bertaubat di hadapan Ka'bah, menangis. Subhanallah, apaan ini? Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla seperti ini. Menyogok Allah Subhanahu wa taala seperti orang-orang yang tidak mengerti agama itu menyogok, dibakar uangnya agar dia mendapatkan surga. Subhanallahal-azim. Tabaya'tum bil-'ina wa akhadtum adnab al-baqar wa taraktumul jihad, dan kalian kan tinggalkan, dan kamu tinggal jihad jalan Allah. Masjid kosong, tidak ada yang bisa berdakwah, tidak ada yang menyampaikan kalamullah, dai tidak ada yang menopangnya, dai pun tidak ada, anak-anak tidak pernah dinazarkan untuk Allah. Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, menazarkan untuk Allah anak. Bahkan kakeknya menazarkan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita kapan? Ya Ustaz, datang telepon kepada saya, Ustaz, mau daftar Ustaz. Iya, boleh. Tapi kok udah terlambat ya Pak? Iya Ustaz, anak saya ini sudah 3 kali DO di SMP. Terus saya berharap mudah-mudahan pondok pesantren Ustaz bisa
memperbaikinya. Astagfirullahaladzim. Dia sangka untuk beragama Islam, untuk merubah orang seperti Nabi Muhammad merubah orang-orang Quraisy itu membutuhkan orang DO seperti itu. Anda sangka bisa seperti itu? Orang yang bisa merubah Islam, orang yang cerdas, azamnya kuat, himmahnya pantang menyerah, yang tidak teriris, apapun yang diiris dia jalan. Sudah itu awak nazarkan anak yang paling idiot, yang paling nakal. Subhanallah, alangkah hinanya kita di mata Allah Azza wa Jalla. Sudah itu kita memohon keberkahan hidup, kesejahteraan hidup, agar anak istri kita diberikan, digemukkan dengan susu dan diberi. Subhanallah, bukan susu yang akan kita dapat, inilah yang kita dapat Indonesia ini. Wa taraktumul jihad, kalian tinggalkan berjuang di jalan. Masjid terbengkalai begitu saja. Ada masjid berdiri, akan tapi isinya kosong, tidak ada yang mengajak. Buku-buku yang begini bertebaran, tidak ada yang menyampaikannya ke masjid-masjid, tidak ada yang menyampaikannya. Tidak ada kata-kata baik disampaikan ketika seseorang berbuat maksiat di tengah jalan. Wahai fulan, jangan lakukan ini. Tidak ada lagi. Tidak ada jihad untuk berdakwah seperti itu. Wahai fulan, jangan engkau lakukan hal ini di masyarakat, akan dapat bala seperti yang telah terjadi yang lain yang bala. Oh, sudah itu wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhillah, maka Allah akan menimpakan kehinaan. Inilah kehinaan. Akan tapi ini bukan semua kehinaan. Ini bukan kehinaan. Orang banyak menyangka bahwa kehinaan itu adalah miskin, fakir, tidak makan, tidak bisa ngontrak rumah. Itu bukan kehinaan, itu sebagian dari kehinaan. Dan itu bukan kehinaan yang terbesar. Orang yang kalau tidak makan, tidak bisa ngontrak. Orang yang tidak bisa ngontrak paling kuat, dia bisa tinggal di jalan, di bawah jembatan. Orang yang tidak makan paling kuat, dia bisa minum air sungai. Kalau dia bisa bertahan lagi, atau kalau seandainya dia tidak bisa, paling kuat mati. Akan tapi kehinaan di atas kehinaan ketika kita tidak bisa menjalankan syariat Allah. Itu kehinaan. Kehinaan ketika kita tidak bisa menyuarakan kebenaran. Kehinaan di atas kehinaan ketika kita dipaksa untuk berbuat syirik dan kufur. Kehinaan. Kenapa itu disangka itu kehinaan? Karena kehinaan yang terjadi ini adalah ketika kita berbuat syirik, tidak bisa menjalankan syariat Islam lagi, kekal selama-lamanya dalam neraka. Apakah dari masuk akal kita bandingkan 30 tahun hidup, 40 tahun hidup dengan kekal selama-lamanya dalam neraka? Tidak masuk akal itu. Kekal selama-lamanya dalam neraka. Tetangga saya kemarin meninggal, adik saya kemarin meninggal. Apakah kita merasa bahwa kita akan kekal selama-lamanya hidup? Fir'aun yang begitu gagah sekarang menjadi contoh iktibar bagi orang bahwa dia telah mati. Saya ini berbicara tahun 2007, saya tidak tahu apakah tahun berikutnya saya masih ada. Akan tapi mana pertanggungjawaban kita sebagai manusia? Mana janji yang telah kita ikrarkan di dalam rahim ibu kita bahwa kita adalah manusia hamba yang harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallahu fi man 'indah. Kita membutuhkan orang-orang yang saleh banyak di Indonesia ini. Bapak Gubernur kami di Pekanbaru, Riau, dan karena kita sudah pisah ini, waktu hujan kemarau kemarin itu mengeluarkan uang 5 miliar untuk beli garam banyak-banyak buat hujan buatan. Subhanallah, sesusah itukah menantang Allah Azza wa Jalla? Sebagian gubernur mengatakan, udahlah, kas tidak cukup, tawakal aja lah kepada Allah, kata dia. Subhanallah. Pak Gubernur, jangan payah-payah cari garam sebanyak-banyak itu. Cari orang soleh, minta doa kepada dia, minta ampun kita semua. Salat istisqa. Seorang badui lebih mengerti dari kebanyakan kita yang cerdas, cendekiawan, megang jabatan banyak. Ketika berbulan-bulan di Madinah tidak hujan, dia datang, ya Rasulullah, halakatil amwalu waja'atil iyal. Ya Rasulullah, anak-anak istri kami hampir binasa, tidak ada makanan. Waja'atil iyal, dan binatang ternak kami mati juga.
Fad'ullahu lana. Doakan kami. Enggak payah-payah dia jadi garam, Pak. Kemudian fad'ullahu lana, doakan kami. Maka Rasulullah mengatakan, ya Rabb, ya Allahumma asqina, Allahumma asqina ghaithan mughitan. Ya Rabb, turunkan kepada kami hujan yang tidak merusakkan diri kami dan tidak merusak tanaman kami. Ya Rabb, berikan kami hujan. Belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurunkan tangannya kecuali jenggotnya sudah basah karena hujan. Apa tidak baik 5 miliar itu disekolahkan orang-orang untuk menjadi orang yang soleh? Apa tidak baik 5 miliar ini diberikan kepada orang-orang yang berada di soleh itu, diberikan hidupnya yang cukup dan lumayan? Akan tapi begitulah, maksiat akan mendatangkan maksiat yang serupa. Cara pengambilan yang haram akan mendatangkan juga cara pengeluaran yang haram juga. Namanya itu tidak berkah di dalam Islam. Orang-orang sekarang ini tidak peduli dalam cari-cari harta, baik pengusaha maupun pejabat misalnya, kecuali yang dirahmati Allah. Banyak juga pejabat-pejabat hebat, Masya Allah, soleh-soleh, banyak. Saya tidak membuat putus asa kita, banyak. Akan tapi sebanyak orang-orang yang soleh itu, lebih banyak lagi orang yang paleh. Apa tadi? Subhanallah, sudah ditambah 4 kali gaji saya Ustaz di DPR, udah 4 kali, udah berontak pula masyarakat. Akan tapi nak tahu pulsa saya kok habis terus. Belum lagi permintaan setinggi badan saya, file minta inilah, minta itulah, sampai saya terpaksa buat pintu belakang supaya mengelabui orang. Kok nggak rasanya kok nggak ada uang, padahal gaji saya 1 miliar, tapi kok keluarnya kok sampai 1 miliar juga. Anak saya juga kurus, mana ya kurus lah, mau narkoba terus. Astagfirullahaladzim, tidak sehat-sehat anak saya Ustaz. Iyalah, narkoba, dibelikan narkoba, iyalah. Untuk siapa? Untuk apa itu? Agar Allah malah menjerembatkan, malah membuat Anda dibenamkan di dalam neraka. Agar harta yang dicari dari yang haram itu membuat kekal kita di dalam neraka. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah lempangkan melencengnya. Istidraj dari Allah azza wa jalla, agar dia rasakan siksaan Allah yang akan dia rasakan. Dan itu di akhirat sebelum dia merasakan siksaan Allah di dunia. Dari dunia, agar dia rasakan siksaan Allah yang akan dia rasakan. Dan itu di akhirat sebelum dia merasakan siksaan Allah di dunia. Dari durhaka anaknya, dari pembunuhan anaknya, dari pembangkangan anaknya, dari perselingkuhan istrinya, dari semua yang mengancamnya, dari pengkhianatan bawahannya dan semacamnya. Maksiat akan menghasilkan maksiat yang serupa, tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Akan tapi cobalah hidup berkah, menjadi pejabat yang baik, menjadi pengusaha yang baik, cari aja lah yang halal. Insya Allah berkah, anak akan jadi soleh, istri akan berjilbab. Alhamdulillah bang, hari ini ada dengar kajian, kok nikmat ya pakai jilbab. Dari mana pula engkau dapat jilbab seperti itu? Alhamdulillah bang, Masya Allah, mungkin ini infak yang tadi saya berikan. Atau Masya Allah, ini mungkin dari proyek yang saya tolak tadi nih kayaknya. Subhanallah, kadang-kadang beri berharga. Orang-orang sekarang mau membayar istrinya yang kena berselingkuh. Ya Allah, kalau bisa saya tarik waktunya, balik ke belakang, saya rela bayar itu 1 miliar. Istri saya asal tidak berselingkuh. Seperti Masya Allah, zakarallahu fi man inda. Jadi beragama ini perlu, patut disyukuri. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Judul kita buka judul menuju beragama yang benar. Ini muqaddimah. Kalau muqaddimahnya ada seperti Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini muqaddimah menuju beragama yang benar kita nih, sebagaimana yang dituliskan oleh pengurus dan panitia. Menuju beragama yang benar ini bagaimana? Banyak orang bertanya kepada kita, gimana lah menuju beragama yang benar? Ini saya pening Ustaz, katanya. Sudah saya mau beragama yang benar, tapi tiba-tiba banyak pula, entah mana yang saya harus anut. Ada yang namanya Syiah lah, ada yang nama inilah, ada itulah, mana yang benar? Semuanya ngaku masukkan ke surga. Paketnya adalah surga, semuanya paket surga.
Ini orang ini baik, Masya Allah. Orang yang mau mencari. Banyak orang juga nggak peduli. Alah, yang penting kita Islam lah. Tapi alhamdulillah banyak orang yang tidak mau Islam sembarangan, karena dia tahu bahwa Islam itu sudah 1400 tahun berpisah dengan Rasulullah. Jauhnya pun dari Tanjung Pinang, dari Madinah, jauh. Kalau seandainya kita ingin mencari agama yang benar atau mencari durian yang asli, kalau asal durian itu awalnya adalah satu durian, maka cari ke pangkalnya. Karena durian yang jatuh kemudian tumbuh lagi, kemudian jatuh tumbuh lagi, itu nggak enak, nggak manis. Cari ke pangkal. Kalau mau mencari madu yang bagus, jangan cari di kota-kota nih. Kalau Bapak agen madu, salah kalau seandainya cari madu di kota-kota ini. Cari mana lah pabrik madu, mana dapat? Dan asli, tapi cari kemana? Ke hutannya. Pergi cari ke hutan. Nah, cari beragama yang benar kemana? Mencari agama yang benar sebenarnya mudah kalau seandainya diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Caranya mudah. Akan tapi sebelum masuk kita ke sana, hidayah itu terbagi dua. Hidayah Allah itu terbagi dua. Dan ini kalau kembali kita mengkaji ulang tentang kasih sayang Allah kepada kita. Benarlah Allah itu benar kasih sayang kepada kita. Benarlah Allah memang tidak menginginkan kehinaan dan kesengsaraan. Benar. Saya baru yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kesesatan kepada kita. Benar. Baru saya yakin. Setelah saya paham. Mudah-mudahan yang hadir bisa paham juga dan seperti yakin juga seperti saya. Apa itu? Allah mengatakan, kan kita pernah sering mendengar hadis kursi, hambaku, kalau seandainya kalian melangkah kepada aku, maka aku akan datang kepada kalian dengan berlari. Yang benar aja. Dan kadang-kadang kan kita mengatakan begitu. Benar. Hambaku, kalau seandainya engkau dekat kepada aku satu hasta, maka aku akan dekat kepadamu satu depa. Berarti Allah Subhanahu wa taala berbuat lebih daripada kita. Apa maksudnya itu? Kadang-kadang itu kita tidak pernah bahas, Pak. Dengar-dengar aja, tidak pernah dibahas. Sehingga kita tidak memahami dan mendalami agama itu dengan yang benar. Ilmu ini kalau seandainya dibawa pulang, waduh, Masya Allah. Atau saya buat ESK di sini, Masya Allah juga, uang saya banyak. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan kul in kuntum Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka meridai Allah. Dalam riwayat lain, dalam ayat lain disebutkan yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang telah mendapatkan hidayah Allah tambahkan hidayah. Berarti ada tiga di sini, cinta, ridha dan hidayah. Dan ketiga-tiganya Allah mulai dari dirinya. Radhiyallahu anhum, Allah redha mereka, baru apa? Mereka redha kepada Allah. Berarti Allah redha dulu. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah cinta kepada mereka, baru kita cinta kepada Allah SWT. Berarti di sini ada permasalahan. Berarti cinta, redha Allah Azza wa Jalla dan hidayah Allah, prosesnya begini. Pertama Allah redha dulu, baru kita berusaha meridhai Allah, dan yang ketiga baru datang keridhaan yang lain. Baru datang redha Allah yang kedua. Pertama Allah mencintai kita dahulu, baru kita berusaha mencintai Allah, baru datang cinta Allah yang kedua. Pertama Allah berikan hidayah kita dahulu, baru kita olah hidayah tersebut, baru datang hidayah yang kedua. Begitulah maksudnya. Berarti Allah melakukan dua pekerjaan, yaitu cinta pertama dan cinta kedua, redha pertama dan redha kedua. Dan
Satu lagi, hidayah pertama dan hidayah. Kita hanya melakukan cuma cinta dan redha. Saya tidak berbicara tentang cinta, kita tidak berbicara tentang redha, karena dia adalah buah dari hidayah. Tapi permasalahan kita adalah berbicara tentang hidayah. Apa maksud Allah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Hidayah pertama ini apa? Jadi kita katakan hidayah pertama inilah yaitu pembangunan, bangun dari kelalaian, sadar dari kelalaian. Ini hidayah pertama. Dan qadarullah, banyak pula orang menyangka bahwa dari bangun dari kelalaian itulah yang akan mengantarkannya ke surga. Salah, dia harus olah dulu baru dia mendapatkan hidayah yang kedua. Bangun dari kelalaian, iya kalau seandainya dia mati langsung mungkin insyaallah taala. Tapi kalau seandainya dia tidak olah, balik lagi dia ke hidayah. Jadi hidayah ini adalah bangun dari kelalaian. Bangun dari kelalaian ini bagaimana bangun dari kelalaian? Allah Subhanahu wa taala seperti mencetak komputer itu mesti Allah kasih program khusus. Keluar dari rahim, masukkan clock high quality. Oke, keluar semua. Nah, program yang tidak pernah Allah lupa darinya yaitu fitrah. Fitrah ini adalah cinta untuk kebaikan. Nah, ini sinyal untuk menyambut kitabullah yang di luar. Kebenaran yang di luar datang dari langit. Sinyal ini menyambut. Nah, sinyal ini yang kadang-kadang bermacam-macam, sulit. Kadang-kadang tak nyambung sinyalnya. Sinyal ini berbahaya kalau seandainya ini tidak diolah sebagaimana kita mengolah mata, telinga dan semacamnya. Bahaya. Sedikit cerita tentang masalah ini. Mata ini, ada orang mata yang langsung begini kan, dibutakan kan, tidak ada. Sedikit aja mata sakit langsung ke dokter. Pernah saya gigi saya sakit, masya Allah, susah hidup, ngulang gitu loh, astagfirullah. Ada pernah telinga, anak saya masuk telinga semut, masya Allah, lepotnya semut. Akan tetapi banyak kita rusak hatinya, tidak pernah gelisah. Ini kenapa? Karena kita tidak merasakan langsung bahayanya. Senang pula. InsyaAllah ta'ala dia baik. Cuma yang payahnya adalah sinyal ini diganggu. Ini musibah. Nah, mengganggunya ini kadang-kadang dengan maksiat dan syubhat dan syahwat. Sinyal ini bisa berubah. Seharusnya dia mendeteksi, misalnya mendeteksi besi. Sudah itu, ketika banyak syahwat dan syubhat, berubah dia tidak lagi bisa mendeteksi besi. Yang dia deteksi apa? Yang deteksi lawan dari besi. Ini musibah besar. Seharusnya fitrah ini mendeteksi kebenaran Al-Quran dan hadis. Tapi karena banyak syahwat, banyak maksiat dan semacamnya, salah. Kiranya yang dia deteksi, yang dia bisa syahwat, banyak maksiat dan semacamnya, salah. Kiranya yang dia deteksi, yang dia bisa channelnya langsung nyambung adalah perbuatan maksiat. Kalau zina itu oke. Langsung fitrahnya oke. Apa pula mengaji itu? Jadi berubah, mungkar itu baginya kebaikan, kebaikan itu jadi mungkar. Jadi kalau dia lihat orang berkumpul begini sakit hatinya. Tapi ketika orang karaoke mabuk itu senang hatinya. Itu musibah itu. Berarti dia telah rubah sinyal. Seperti magnet. Kan magnet itu gunanya untuk mencari magnet yang lain. Nah, magnet ini dia rubah, bukan untuk kawannya tapi untuk tanah. Musibah. Jadi kalau mendeteksi sana cepat magnet. Tapi kalau udah dengan besi, anda mau dia. Ini dah rusak banget. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Kalau dah sampai pada tingkat seperti itu, sudah tertelungkup hatinya karena dia salah sinyalnya, berarti jadilah kemungkaran baginya ma'ruf dan ma'ruf baginya kemungkaran. Kata Rasulullah, itu bukan berarti keinginan dia. Nah, dia nggak ingin kok. Dia ingin kebaikan. Tapi qadarullah, fitrahnya mengarahkannya kepada keburukan. Ada orang yang hendak semangat bersedekah, apalagi hidup nih Ustaz, bentar lagi mati. Anak saya satu cuma, dan pun dia kaya pula. PT saya banyak, masya Allah. Terus gimana Pak? Saya mau berinfak. Tapi qadarullah memang tak beres, memang perusahaannya maksiatnya juga banyak. Dia berinfak tempat kuburan.
Subhanallah. Saya ada kemarin menandatangani, tapi ini baik, agak baik. Tapi saya melihat di sanalah pengaruh maksiat pada kita. Saya menandatangani wasiat seorang kakek 1 miliar. 1 miliar. Saya datang, saya saksi. Dia bilang, nak, dia kebetulan orang tua saya, atau bukan orang tua lah, orang agak jauh tapi family. Dia tuan tanah, pernah ruko udah banyak semua, udah tingkat 3 semua. Masjid dia lihat, udah besar masjidnya, akan tapi dia bilang, saya melihat ruko ini tinggi-tinggi. Terus mau apa ayah tua, kakek mau apa? Saya bilang, ya saya mau juga masjid bertingkat pula lah. Maka saya tekan kontrak 1 miliar dengan dia. Alhamdulillah. Akan tapi kendala sekarang ini adalah pengurus. Saya bilang sama pengurus, ini tanggung jawab. Dia bapak sudah meninggal. Kenapa? Masjid ini kendala nih. 1 miliar ini tidak cukup dengan 2 tingkat. Baru pondasinya aja baru. Sedangkan masjid yang ada tidak pernah penuh-penuh dan sudah gagah. Kalau ini dirubuhkan, kasihanlah yang sudah berwakaf lama. Saya bilang itulah kadang-kadang Allah tidak mengarahkan berinfak itu kepada yang baik. Coba diberikannya ke yayasan kita, kemudian orang sholat beramai-ramai setiap saat, tentu lebih baik. Ini saya mengatakan bukan berarti bapak itu tidak berpahala atau salah mengalahkan infaknya. Akan tetapi bapak itu sampai sekarang sudah meninggal belum dapat pahalanya. Kenapa? Uangnya masih di bank. Subhanallah al-azim. Tidak sehat memang. Kenapa? Karena dia ingin baik tapi maksiatnya tidak mengarahkannya kepada baik. Itu padahal dia sudah baik. Bayangkan orang yang ingin berinfak kepada kuburan tadi. Kiai ini harus dibangun istana sana supaya biar orang ramai. Saya senang seperti Masjid Haram. Jadi dia lihat Masjid Haram, orang ramai, dia buat kuburan seperti Masjid Haram pula. Senang pula. Sudah itu meninggal, tenggelamlah dia dalam maksiat pada Allah. Syirik semua dia makan. Jadi kadang-kadang ini penyebabnya apa? Karena dia telah dibalikkan cara berpikirnya. Dia menilai baik itu buruk dan buruk itu na'udzubillah semua na'udzubillah. Ada lagi sebagian hati orang-orang salah mengolahnya, seperti mengambil kutu di rambut kemudian diinjak-injak, matilah. Setelah itu akhirnya hati ini seperti kuburan yang di dalam. Anda lihat sebanyak orang berjalan di jalan tuh, itu mereka membawa kuburan-kuburan semua. Gelap. Kenapa? Tidak ada lagi. Dinamo itu yang telah dicabut oleh Allah SWT. Dan mereka sendiri yang mencabut. Nah, kalau sudah seperti itu kan musibah. Ada lagi hati, kita tidak berbicara 2 hati ini, dah lah, campak-campakkanlah. Tak maulah betul. Kita seperti seorang yang punya bengkel, ingin mengambil dinamo dari sebanyak dinamo yang berserakan. Apa kata tukang loak besi, terserah Pak Ustaz lah, pilihlah dinamo yang baik. Tentu saya pilih mana? Apakah dari akal sehat saya ambil dinamo-dinamo yang mati ini? Kan enggak. Tentu yang baik-baik seperti bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir ini, insyaallah taala. Baik, ini dinamo. Ini masih ngecas nih. Masih ini masih. Saya dikumpul. Nah, dinamo yang masih ngecas nih biasanya tidak tergunakan dengan baik. Seperti mutiara yang diletakkan di dalam lumpur maksiat maksudnya. Nah, ini perlu penyegaran, pencerahan. Ini harus diberi hidayah orang tersebut. Seperti apa cerita-cerita orang-orang yang dikumpulkan dinamo fitrahnya? Begini ceritanya. Ada kadang-kadang orang udah melanglang buana berjalan keluar dari kampungnya, pamit sama ayah ibunya, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun sudah tidak terurus lagi jenggotnya udah panjang, bakalnya udah campai. Tahap yang dituju, tiba-tiba di sebuah tempat teringat oleh dia. Apa yang teringat oleh dia? Kerinduan untuk balik lagi ke kampung. Saya balik lagi ke kampung lah, pulang lagi lah. Itu kadang-kadang fitrah. Kadang-kadang orang sudah melanglang buana, membuat maksiat, pergi ke sana kemari, tidak mengenal Allah, terdengar azan tapi seakan-akan tidak terdengar.
sampai pada umur 45 tahun ada rasa kerinduan, balik lagi lah. Itu Masya Allah, berarti Allah memberikan kepadanya hidayah yang pertama itu. Ada lagi ketika dia hendak berupaya membunuh manusia, dibunuhnya manusia itu, membunuh fitrahnya, dibunuhnya fitrahnya, hantam-hantam. Apa itu? Setiap kebaikan dibunuhnya, dihantamnya, setiap akhlak diruntuhkannya, tidak ada kecuali dia firm terdepan. Akan tetapi dia seperti menenggelamkan bola. Semakin dia paksa bunuh fitrahnya, semakin kuat lonjakannya. Itu kisah itu terjadi seperti pemuda yang membunuh 99 preman besar di pasar, dibunuh ya, tidak ada. Tapi semakin banyak dia membunuh, semakin kuat kembali dia kepada kebenaran, balik dia. Apa katanya? Akhirnya saya ingin membalas. Tiba-tiba dia tanya kepada orang kampung tersebut, saya ingin bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Saya ingin bertanya siapa yang tahu ilmunya tentang bertaubat. Ditunjuklah orang kampung, itu yang bapak punya serban itu, yang tasbihnya sebesar biji kelapa itu, misalnya begitu. Ditunjuklah sama bapak, pemuda bertato, bekas-bekas narkoba banyak. Setelah dia tasbih, pemuda itu nunggu ciut. Selesai, tunggu dulu bapak sedang bertasbih. Selesai 2 jam, lama sekali kan. Mau apa engkau kesini? Bapak, saya telah membunuh 99 orang dan saya hendak bertaubat. Apa kata orang tersebut? Pakaiannya bersih, suci, seakan-akan dia melihat orang tersebut. Engkau bertampang begini, engkau bercerita tentang taubat? Demi Allah, tidak ada taubat bagimu. Tidak ada taubat bagimu. Mak, kata preman tu, awak pula mendidihlah darahnya, dibunuhnya bapak ahli ibadah tu, tusuk. Marah. Kalau memang tidak ada taubat, kurang pak 199 itu saya sempurnakan 100. Kurang disempurnakan 100. Saya masuk neraka juga kan gitu katanya kan. Tapi panggilan iman itu seperti bola tadi, semakin dia hantam ke bawah itu, lonjakan bola itu ke atas itu akan semakin kuat. Mungkin ada lagi yang bisa memberi jawaban kepadanya. Maka ditunjukkan oleh orang kampung, akan tapi ini tunjuk yang benar, ini tidak salah lagi memberi orang. Pergilah kepada Pak Ustadz yang selalu mengajarkan Al-Quran dan hadis itu. Sebut pada dia. Memang dia tidak serajin Anda tidak akan menunggu 2 jam tasbihnya, tidak, kita tidak mencela ibadahnya, kan, tapi lihat bagaimana perbedaan ahli ibadah dengan ahli ilmu. Datanglah orang tadi ke orang preman kalau bertaubat nampak wajah kuyunya seperti kucing basah. Betul. Saya sering melihat wajah orang-orang preman walaupun dia enggak. Saya ini sudah bunuh. Pada waktu yang lalu saya ke Jambi, saya lihat orang membunuh di pasar Kramat Jati di Jakarta. Ustaz, saya 3 tahun masuk penjara. Tapi waktu dia datang tuh persis seperti anak ayam basah. Apalah awak ni apalah bapak ni awak ni apalah. Tapi di depan kita itu Masya Allah Al-Azim. Seperti itulah bapak ahli ilmu itu datang. Ketika dia datang ke rumahnya, langsung sambutan hangat. Bagaimana tidak? Dunia datang ke rumah dunia. Kenapa dunia ni? Satu orang yang kau beri hidayah lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dunia datang kepadanya. Ahlan, selamat datang. Kekayaan dipeluknya orang tersebut. Apa yang terjadi? Apa yang membuat engkau gundah? Apa yang membuat engkau susah, wahai fulan, wahai pemuda? Ini bapak, sudah 3 minggu saya berpikir, kalau kemarin saya membunuh 99 orang, mungkin tidak masalah besar. Akan tapi sekarang bertambah pula dengan ahli ibadah yang telah saya bunuh. Kalau 99 itu Pak Haji, itu preman-preman mabuk-mabuk, biarlah bumi Allah Subhanahu wa taala ini hilang, berkurang.
Udah orang jahat-jahat tuh. Tapi yang 3 minggu yang lalu itu orang soleh. Hilang kau apakan pula? Saya bunuh pula Pak. Saya bunuh pula. Allah. Terus apa yang terjadi? Saya ingin bertaubat kepada Allah. Saya ingin kembali. Saya tidak mau berlaku buruk lagi. Itu panggilan fitrah datang pada. Kira-kira Pak Haji, ada tak pintu fitrah? Ada tak pintu taubat terbuka untuk saya? Subhanallah, pintu taubat terbuka sampai hari kiamat. Siapa yang menghalangi engkau dengan Allah Azza wa Jalla? Siapa yang menghalangi engkau dengan taubat? Tidak ada yang menghalangi engkau dengan taubat, demi Allah. Tidak ada yang menghalangi engkau dengan taubat. Kembali masuk cepat, segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bersinar wajahnya tadi. Wajah yang kelam itu bersinar, terang. Kenapa? Karena ada secercah harapan bahwa dia bisa kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sinar. Betul. Ada kemarin beberapa orang waktu yang lalu saya bercerita bahwa dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah kalau tidak bertaubat, akan tetapi dosa maksiat itu insyaallah taala diampunkan. Dia bilang, "Betul Ustaz, bahwa itu diampunkan. Maksiat saya, Ustaz tidak tahu saja maksiat yang saya lakukan. Maksiat itu saya banyak." Betul Ustaz, wajahnya itu berbinar, nampak. Kalau langsung dimasukkan ke aura, ke toko aura itu, nampak langsung berbinar-binar, berbunga-bunga. Ayat ya, nampak. Sumringah, senang. Aduh. Apa kata Rasulullah SAW? Termasuk sedekah adalah memberi kebahagiaan di hati seorang muslim. Kalau nggak nikmatnya hidup nih, memberi bahagia orang aja. Ada berapa kawan pengusaha bertemu dengan kawan, minta kartu. Kawan itu buka, kartu apa yang anda mau? PT mana yang anda mau? PT berderet kartunya aja panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, belum lagi ATM. Datang dengan kawan satu ini, dikeluarkannya pengelola pondok pesantren panti asuhan. Saya bilang alhamdulillah, saya bilang, bapak ini walaupun banyak kartunya masih mencari uang. Akan tapi bapak ini walaupun satu kartunya mengeluarkan uang, membuang uang. Mana yang tinggi? Pak, kami sekarang bukan permasalahannya bagaimana mencari uang, akan tapi bagaimana membuang uang nih. Subhanallahazim. Jadi dengan kawan, udah nggak laku lagi lah Ustaz, PT itu malu lah Wak. Terus antum mau apa? Saya mau buat yayasan Islam. Untuk apa? Untuk uang saya dimasukkan lah katanya. Masya Allah, ini dia. Kita butuh orang yang seperti ini, orang yang percaya diri seperti ini. Kenapa kita harus kagum dengan orang yang mencari dunia semua? Kita tidak menafikan harus orang muslim harus semangat dengan dunianya, akan tapi untuk akhirat. Akan tapi dunia terus, kapan ke akhiratnya? Nah, bapak yang punya yayasan ini, Masya Allah, dia sudah berdahuluan selangkah. Kenapa? Dunianya, usahanya, toko-tokonya yang banyak, bukan itu lagi yang dia pikirkan. Akan tapi dia pikirkan. Bapak pergi ke Pekanbaru, di Mall SK di depannya ada masjid An-Namirah. Mungkin insyaallah coba. Itu bapak itu usahanya banyak. Terus dia terobsesi di Mekah. Dilihatnya orang ramai banget. Wah, ini Fahad nih banyak sekali pahalanya nih. Ada kaum muslimin yang datang haji ini, bodoh nih Fahad. Kenapa bodoh Fahad? Iya, coba dia jalankan bakul jamaah haji itu berapa uangnya dia dapat katanya. Kenapa Bapak? Masalahnya musola saya, surau saya begitu katanya. Pak Fahad itu tidak butuh uang kita, dia mau masuk surga sendirian, saya bilang kan. Oh begitu. Bapak itu berpikir begitu. Jadi Fahad itu pakai uang dia, masukkan income negara dibuat. Tidak saya izinkan kalian berinfak. Tidak, saya aja yang masuk. Bolehlah. Akan tapi kalau setiap diri kita berbuat seperti itu, apa enggak cepat kaya Islam di Indonesia? Yang bapak yang di Mall SK itu, bapak lihat rumah masjidnya. Dia beli tanah berapa miliar, terus dia buat sendirian terus masjid. Mudah-mudahan bapak itu tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Terus dia ciplak 100%. Karena dia pengusaha, dibuat toko-toko depan untuk penopang. Ada orang sudah mulai berdiri, datang orang kaya datang ke sana, Bapak,
kita mau bergabung lah. Masa bapak saja yang masuk surga sendirian? Nah, terus apa mau bapak? Saya mau wakaf AC di masjid. Oh enggak, maaf lah. Kalau bapak mau buat AC, tempat lain aja lah. Dia tolak. Saya Ustaz, saya ingin saya beramal untuk saya sendiri Ustaz. Gitu. Sekarang bapak itu 24 jam di ini kebanggaan. Makanya waktu itu kan kita nasihatkan kepada bapak tuh. Orang kalau seandainya dikritik tentang apa yang dia perhatikan, marah dia. Orang kalau dikritik apa yang dia menjadi fokus perhatiannya, marah. Waktu itu kita mengkritik mimbarnya, karena memang dia menciplak mimbar Masjid Nabawi di sana, panjang tinggi gitu kan. Pak, ini memotong saf. Kan benar kan dia memotong saf, ini putus saf enggak boleh lah. Apa kata, kamu pandai-pandai aja. Ini udah karya saya yang paling terhebat. Saya mengharapkan surga dapat nanti. Kamu kritik pula. Akhirnya kita diam. Itu paham kita bahwa niatnya baik, akan tapi mungkin satu waktu dia akan bisa menerima. Tapi insya Allah kita biarkan. Gitu. Kita mau orang-orang itu ramai yang begitu, yang berbuat baik. Nah, itu adalah apa namanya? Baru tahap pertama hidayah. Banyak juga orang-orang ada terjadi di Dumai, di Duri kalau tidak salah, di daerah Duri, seorang pedagang kios kaki lima, kios, dia jual bensin. Tiba-tiba ada motor berhenti gitu kan, dia curahkan beli bensin. Qadarullah dia merokok. Orang yang bawa motor itu merokok. Ketika merokok, ketemulah dengan bensin. Meledak pula bensin yang ada di kiosnya itu, yang di dalamnya istrinya dan 3 anak. Habis. Dan dia waktu itu terbaring di rumah sakit. Apa yang dipikirkan oleh orang itu? Tidak ada lagi tali yang paling kuat kecuali tali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi Ustaz. Tunjukkan kepada saya pondok pesantren biar saya nazarkan hidup saya untuk mati hidup saya di pondok pesantren. Anak saya telah hilang, istri saya sudah hilang, cita-cita saya walaupun kios sudah hilang. Berikan kepada saya pondok pesantren biar saya bisa mengepel, saya mencuci toiletnya, saya nazarkan diri saya untuk Allah Azza wa Jalla. Itu hidayah pertama. Itu yang luar biasa. Ini hebat itu. Akan tapi saya tidak tahu cerita bapak itu lagi. Saya tidak tahu ceritanya. Apakah dia bisa mengolah hidayah itu untuk menjadi hidayah yang kedua? Ini permasalahan kita nih. Maksud kita, jadi hidayah, kesadaran untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla, itulah hidayah pertama. Terus apakah orang kadang-kadang sudah ikut ESG, sadar agama, sudah itu enggak diolah? Enggak, juga enggak menjadi. Bahkan kadang-kadang ketika terjadi kesadaran itu sekali dua kali tidak mau juga, Allah enggak akan datangkan hidayah itu lagi. Wah, itu dah musibah. Kalau hidayah ini tidak datang lagi, Masya Allah, sengsaralah hidup di dunia ini. Tidak akan bahagialah hidup di dunia ini. Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengolah inilah yang Allah katakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjuang, berupaya di dalam mengolah agama kami, hidayah kami akan beri hidayah. Coba lihat, lanahdiyannahum. Orang banyak menyangka bahwa kami beri hidayah, disangkanya hidayah ini. Tidak, hidayah ini hidayah yang kedua, lanahdiyannahum, kami akan beri dia hidayah. Akan tapi hidayah yang kedua, inilah hidayah orang-orang soleh, orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang nabi dan mursalin. Ini hidayahnya. Kalau ada ini baru TK-nya nih. Ini hidayahnya. Kalau ada ini baru TK-nya nih. Kalau seandainya tidak diolah, Allah mengatakan di dalam surat Shaf, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, Allah lencengkan hati mereka. Ketika mereka tidak mau mengolah ini, sadar sudah itu balik lagi ke jahiliyah, Allah tetapkan dia selalu dalam jahiliyah. Si fulan awalnya haji, Masya Allah, taat, sudah itu balik lagi kena minum, berjudi, memperempuan, main ini dan semacamnya. Lah. Besok
dia mau kembali lagi haji, tidak akan senikmat haji pertama lagi. Dia tanya, Ustaz, saya tahun haji 97 nikmat rasanya. Berasanya mau banjir saja Arafah dengan air mata saya. Banjir Arafah dengan air mata saya. Akan tapi saya sudah tunggu. Setiap tahun saya haji dengan Travel Plus. Tahun 98, 99, 2000 sampai 2007. Mana air mata itu? Oh, Bapak tidak mengolahnya. Bapak nak mencoba mengolahnya. Air mata itu, saya takut itu tidak datang lagi selama-lamanya. Allahu Akbar. Tak datang lagi. Kenapa itu Ustaz? Maksiat. Kita tidak ada upaya untuk keluar dari maksiat tersebut. Enjoy di dalam kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita harus olah. Bagaimana mengolahnya? Bagaimana mengolahnya? Ini kajian yang sangat panjang. Mungkin berapa? Setengah 12 salat jam 12.15. Mengolah ini nih. Bagaimana mengolahnya? Bagaimana mengolah? Saya sudah sadar sekarang. Bagaimana mengolahnya? Maka kita katakan mengolahnya adalah dengan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, ketika seseorang telah menguasai benteng yang baru dia rebut dari musuhnya, yang pertama kali dia harus bentuk apa itu, Bapak? Kira-kira apa? Benteng nih, tapi musuh akan tetap menyerang. Kita baru menguasainya berapa hari yang lalu. Musuh sudah keluar. Kita sekarang menguasai benteng tersebut. Apa yang harus kita kukuhkan? Kita harus membuat secepatnya pertahanan. Secepatnya pertahanan. Tidak ada waktu. Pertahanan harus diperkokoh. Berarti ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah, dia harus secepat mungkin untuk membuat pertahanan yang kokoh. Supaya apa? Supaya jangan ada musuh datang. Bagaimana membuat pertahanan hidayah ini yang harus membuatnya? Pertama, ambil sesegera mungkin bahan kayu-kayu untuk mengokohkan benteng Anda dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ambil kayu-kayu itu. Kemudian godok masyarakat Anda menjadi prajurit andal, yang ada di dalam diri kita, dan letakkan orang-orang soleh di sekitar benteng Anda. Orang-orang soleh, panglima-panglima yang tidak terkalahkan, panggil dia, undang dia ke benteng Anda. Tolong, musuh akan datang. Panggil, berteman dengan orang soleh. Padahal ini mutlak. Setelah Anda kokohkan yang begitu, pasang jimat, mantra-mantra, supaya benteng Anda selalu kokoh, yaitu selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan diri Anda. Bukan jimat pergi ke dukun. Maksudnya pasang doa kita kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah istiqamahkan kita. Ya Allah, berikan saya istiqamah dalam din, dalam agama. Itu tiga ini, insyaallah. Doa, berkawan dengan orang saleh, kemudian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belajar, baca buku, dengarkan kaset, hadiri pengajian dan semacamnya. Dan yang berikutnya, terus beri motivasi prajurit-prajurit tersebut dengan kesabaran. Anda adalah rajanya. Kalau seandainya Bapak lihat peperangan zaman dahulu, ketika bertemu dua pasukan, mungkin sulit kita lihat kecuali di dalam film-film mungkin. Dua pasukan itu yang pertama kali dilakukan oleh seorang panglima perang, yaitu memberi motivasi. Wah, sungguhnya seperti mana yang dilakukan oleh panglima-panglima perang Islam ketika merebut Spanyol, dibakar
dibakar oleh panglima Islam waktu itu, Tariq bin Ziyad. Dibakarnya seluruh bahtera-bahtera yang dipakai oleh kaum muslimin singgah ke negeri itu. Seperti Tanjung Pinang ini menyerang orang, dibakar oleh panglima tersebut perahu mereka. Sudah itu, apa kata Tariq bin Ziyad? Wahai kaum muslimin, sesungguhnya tidak ada harapan lagi untuk kalian kembali ke kampung. Kalian tidak mungkin lari. Yang kalian sekarang dihadapkan dengan dua, musuh kalian di depan atau air laut yang tidak akan bertemu ujungnya. Maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali menyatukan keinginan, yaitu berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu sudah haji. Nah, dalam memotivasi diri harus seperti ini. Harus diberikan, pertama adalah sabar, harus sabar. Ini setengah jam udah gatal-gatal. Enggak ada tertawanya ya, misalnya begitu kan. Enggak enak, enggak seperti yang adakan acara di halaman-halaman gubernur itu ya, misalnya gitu kan. Iyalah, ini memberi pemahaman. Kalau SD itu dibuat tertawa terus Pak, belajar pendidikan, itu disangka kita di rumah sakit jiwa nanti. Ya kan, kalau SD dibuat tertawa, ini ngapalah nak SD, TK ini tertawa rumah sakit jiwa terus. Agama tidak ditertawakan, agama itu diseriuskan. Agama itu bukan untuk penyegaran saja, tapi untuk dilaksanakan. Kalau penyegaran saja, bagaimana bisa hidup tumbuh? Sugarkan penyegaran terus. Kapanlah sembuhnya? Harus disirami, dipupuk, dibesarkan, semacamnya begitu. Nah, jadi harus dengan sabar. Dan yang kedua, harus dengan yakin. Dukun aja kadang-kadang setengah yakin kok. Dukun dia bilang mau konsultasi, hilang barang, uang. Bapak kalau mau konsultasi maharnya 1 juta, disebut mahal, percaya diri. Disebut DP, enggak bisa, tapi mahal, disebut mahal. Nah, terus setelah saya selidiki, bapak itu kelihatannya di bawah kasur terus mana? Syaratnya ini. Dia enggak yakin, terus setengah yakin. Akhirnya berangkatlah orang tadi. Kiranya yang disebutkan oleh dukun tersebut tidak benar, ya kan? Tidak benar. Apa kata dukun tersebut dengan percaya diri? Berarti bapak tidak menjalankan syaratnya dengan benar. Enak aja dia bilang. Subhanallah. Awaknya yang dibodohi. Nah, yang penting adalah kita yakin tak dengan agama Islam yang kita pegang nih. Kalau yakin, matilah di sana. Apa kata para sahabat Rasulullah SAW ketika perang Uhud? Ketika awalnya mereka menang, turun pasukan panah, berebut pula untuk mendapatkan ghanimah, tiba-tiba Khalid bin Walid dengan mata elangnya melingkar, kemudian menuuk kaum muslimin dari belakang, kocar-kacir, terbunuhlah yang terbunuh, larilah yang lari. Terdengar berita bahwa Muhammad bin Abdullah meninggal, terperosok di sebuah tempat, kemudian disusul oleh ratusan pedang. Banyak kaum muslimin yang duduk lesu. Yang awalnya mereka adalah singa padang pasir duduk lesu. Kenapa harus duduk lesu? Kenapa kalian duduk lesu seperti ini? Ada seseorang sahabat melihat para sahabatnya sudah dulu, orang sedang membunuh, yang lari itu dikejar. Lihat bagaimana tidak asyiknya dikejar dengan pedang itu. Tidak asyik. Subhanallah. Ini sampai berapa senti itu? Masya Allah. Kita duduk dulu. Kenapa kalian begini? Kata salah seorang sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal. Subhanallah. Jika seandainya Muhammad bin Abdullah meninggal di atas pemahaman agama yang dia tegakkan, niscaya kalian hendaknya seharusnya mati sebagaimana beliau mati. Bangkitlah, maka bangkit semuanya mempertahankan agama yang benar. Jadi yakinnya harus tembus dahulu. Jadi yakin benar-benar bahwa yang akan kita lakukan ini adalah kebenaran mutlak, yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan abadi.
Bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan hal ini mudah-mudahan akan mengantarkan kita kepada agama yang benar. Sebenarnya poin yang terakhir, bahwa agama yang benar adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi. Bahwa ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin masuk surga itu Rasulullah dan para sahabat. Yang Allah redai agama itu agama apa? Agama Islam yang dibawa oleh Allah dan Muhammad bin Abdullah, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dikirim kepadanya kitab dan sunnah, yang dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Ini yang agama yang benar. Agama Indonesia tidak benar, belum tentu benar kalau tidak sesuai dengan itu. Taib, yang saya tanyakan sekarang, agama Nasrani, agama Nasrani yang ada di Amerika itu benar dengan agama, sama dengan agama yang dibawa oleh Isa Al-Masih? Apakah akan memasukkan surga orang-orang yang Amerika, George Bush dan semacam itu ke surga walaupun dia Nasrani? Sekalipun ada praktek-praktek Islam, praktek-praktek ajaran Isa Al-Masih mereka lakukan, bukan begitu? Atau semua ajaran Al-Masih sekarang ini beda semua? Tidak. Ada agama tegak-tegak, akan tapi telah diselewengkan, kan, tapi telah tidak disesuai lagi dengan ajaran yang benar. Begitu pula lah dengan ajaran agama kita ini. Penyelewengan itu sudah ada. Anda sangka, bapak-bapak sangka Abu Lahab, Abu Jahal itu tidak beragama? Agama. Siapa yang mengatakan Abu Lahab itu beragama dengan agama Ibrahim? Mereka mengaku ajarannya Islam Hanif. Kenapa Allah sebut mereka musyrik? Kenapa Allah sebut mereka itu kafir? Karena mereka mengaku mereka Islam, akan tapi Islam yang syirik, Islam yang menyembah Lata dan Uzza. Ini yang membuat Abu Lahab, Abu Jahal terbunuh di dalam peperangan. Nah, kita sangka bahwa agama yang kita anut sekarang ini sama dengan agama Rasulullah? Perlu penglihatan akal kita harus digunakan. Maksudnya begini, Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW. Anas bin Malik, sahabat Rasulullah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang terakhir meninggal tahun 99 Hijrah. Suatu hari ketika beliau di Basrah, mengalir air matanya. Demi Allah, 99 Hijrah, masih banyak sekali tabi'in, murid-murid dari sahabat Rasulullah. Mengalir, Masya Allah. Di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, Masya Allah, tidak ada lagi agama yang aku lihat, agama yang ditegakkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, yang aku lihat sekarang ini kecuali solat. Apa kata Anas bin Malik? Yang nampak olehnya sama orang melakukan solat. Persaudaraan sudah berubah, saudaraan dulu dengan persaudaraan sekarang. Infak orang dahulu dengan infak orang sekarang sudah berubah. Cara beribadah khusyuk sudah mulai berubah. Itu dalam masalah perbuatan hati. Perbuatan amal yang nampak sudah berubah. Sudah banyak tambahan-tambahan agama yang tidak ada. Itu tahun 99 Hijrah, dan kita telah berada pada tahun 1427 Hijrah. Bagaimana Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW, melihat agama kita? Dia akan mengatakan, Subhanallah, tidak ada lagi kaum muslimin bersatu dan mufakat dalam suatu ajaran agamanya kecuali dengan syahadat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang, Allahu Akbar, Subhanallah. Enggak, kalau mengikim begini, kapan selesainya umat? Seharusnya bagaimana cara yang benar? Solatlah seperti solat Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni salli.
Bukankah itu tuntunan Rasulullah? Selesai. Kenapa kita perdebatkan cara ini, cara itu? Yang penting adalah salat. Sudahkah kita salat seperti salatnya Rasulullah? Ini penting. Nah, ini yang harus kita Haji harus sesuai pula dengan haji Rasulullah, baru dapat haji mabrur. Yang sesuai pun dengan haji Rasulullah, tapi hatinya, cara pengamalan hajinya tidak sesuai, belum tentu juga haji mabrur. Apalagi yang lah melenceng, hatinya tidak sesuai dengan haji tidak sesuai. Ini membuat putus asa. Akan tapi kita hidup di akhir zaman, mau di hari kiamat, Isa Al-Masih mau turun, Mahdi mau turun, akhir zaman mau dekat. Wanita-wanita sudah mulai banyak, pelacuran mulai bertebar. Kita melihat orang berzina di tengah jalan, sudah ada, sebutlah tanda-tanda hari kiamat, sudah ada semuanya, tanda-tanda kecil. Istri sudah membantu suaminya bekerja di luar, sudah, itu semua sabda Rasulullah. Kita lihat juga pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunannya. Bagaimana coba PT membeli tanah-tanah mereka, kemudian mereka menjadi konglomerat. Mana lagi tanda-tanda kecil? Mau hari kiamat lagi, Pak. Jadi ambil sumber yang murni. Jadilah engkau menjadi Salmanul Farisi, jadilah engkau menjadi Waraqah bin Naufal, jadilah engkau menjadi Zaid bin Amr bin Naufal. Pada awal-awal Islam datang, sebagaimana kita sekarang, sebagaimana mereka di penghujung-penghujung, kita juga berada di penghujung-penghujung. Jadi beragama yang benar adalah agama yang kita ambil langsung dari Rasulullah SAW. Kita ambil langsung, Bapak. Ambil langsung. Bagaimana caranya? Subhanallah. Tidak mungkin kita dustai Allah. Mungkinkah Allah berdusta? Tidak. Mana pula Allah berdusta? Kalau Allah kita katakan berdusta, berarti Allah kafir pula. Kenapa Ustaz katakan begitu? Allah pernah, apa hubungannya dengan kajian kita ini? Allah berdusta pula, Ustaz gitu. Saya bilang Allah kan mengatakan bahwa agama Islam ini Allah jamin, Allah jaga. Akan tapi agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam, yang dibawa oleh Musa alaihissalam, Allah tidak jaga. Penjagaannya Allah perintahkan, Allah berikan, Allah titipkan kepada ulama-ulama mereka. Tapi Islam yang menjaga siapa? Allah. Nah, mungkinkah Allah mengatakan bahwa dia menjaga Islam, sudah itu tidak dia lestarikan Al-Quran dan Sunnahnya? Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sungguhnya aku yang menjaga Islam, menjaga Al-Quran dan Sunnah, dan kami sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan Sunnah dan kami menjaganya. Mungkinkah Allah Subhanahu wa taala telah menjamin bahwa Islam Allah jaga, kemudian kita tidak dapat mendapatkan kebenaran? Mana? Tidak sulit saya dapat kebenaran kok, tidak ada. Saya tahu bagaimana salat Rasulullah itu. Itu pertama, permasalahannya apa? Kita belum mencarinya, atau kita belum mengeluarkan tenaga, belum mengeluarkan uang, belum mengeluarkan air mata sebagaimana Salman mencari kebenaran. Kita mengeluarkan uang 1.000 rupiah untuk pengajian aja payah. Udahlah, tidak apa-apalah Ustaz, surau sebelah saya aja lah, cukuplah, saya masuk surga. Subhanallah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, hanya kita bayar dengan belajar di sebelah masjid kita. Sedangkan Salmanul Farisi harus menjual dirinya untuk sampai ke Madinah, harus meninggalkan kampung halamannya, harus meninggalkan ayah yang mencintai dan ia cintai, harus meninggalkan ibu, harus berpisah ratusan tahun dengan keluarganya sehingga dia kembali lagi. Itu perjuangan yang sangat berat mendapatkan surga. Perjuangan yang terbunuh di sana Yahya, terbunuh ya Zakaria, perjuangan terusir darinya Muhammad bin Abdullah. Kemudian kita merasakan bahwa kita akan mendapatkan surga tidak seperti mereka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, inayah kepada kita semua, melunakkan hati kita, mencerahkan pemikiran kita untuk mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada ketenangan hidup dalam kesusahan atau dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik, memberikan kepada kita hidayah, memberikan kepada kita taufik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atas tausiah yang barusan kita dengarkan dari Ustaz Harim Munawwar. Dan kita sampai pada waktu untuk sesi tanya jawab bagi bapak ataupun ibu yang ingin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan kajian yang barusan kita dengarkan. Silakan untuk memberikan tulisan, dan bagi bapak-bapak sekalian bisa mengangkat tangan dan mengambil mikrofon. Ada dulu pertanyaan dari Akhwat. Pertanyaan Ustaz, pada kajian ini berarti bahwa para penyeleweng agama atau ahli atau orang yang menyimpang dari agama kekal dalam neraka. Jazakallah. Iya. Saya sekarang sedang menulis buku tentang masalah sedikit hiburan untuk orang-orang yang disebut oleh Rasulullah SAW di akhir zaman ghuraba, orang-orang yang terasing. Ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, orang-orang yang bersama kita dalam menegakkan Islam. Ustaz, saya itu terasing dalam riuhnya masyarakat, saya itu sendiri dalam ramainya masyarakat. Dia sendiri. Kenapa? Di lingkungan saya, di kantor saya mengajak kepada kebenaran, tidak ada satupun yang mau. Salatnya, Masya Allah, ada salatnya. Tapi ketika kita ingin lurus, tidak ada yang mau mendukung. Saya terasing di dalam keramaian. Semua suara banyak, seperti di pasar suara brrr, akan tapi dia dalam kesendirian. Itulah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di akhir zaman. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam datang dalam keterasingan, terasing, dan akan kembali asing. Dan ini adalah sunnah Allah. Allah telah mentakdirkan begitu. Dan berbahagialah orang-orang yang asing. Fatuba. Orang-orang yang asing ini, Bapak, air matanya hangat, rintihannya kepada Allah Azza wa Jalla, munajatnya kepada Allah Azza wa Jalla luar biasa. Di keheningan malam, di keramaian maksiat, rintihannya luar biasa, hangat. Nah, orang yang seperti ini harus dibelai, harus dipeluk. Sebagaimana seorang ibu kehilangan anaknya, dipeluk, dia akan mendapatkan ketenangan. Dan belayan Rasulullah SAW, walaupun tidak, Rasulullah sudah meninggalkan kita 1400 tahun, belayan Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menegakkan Islam yang benar di akhir zaman begitu hangat. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Sesungguhnya kalian nantinya akan dapatkan setelahku hidup atharatan, rakusnya orang kepada dunia, berkiblatnya orang ke dunia, berduyun-duyunnya orang mencari dunia, duduk di kedai kopi dunia, duduk di rumah dunia, teriakan lengkingan istri dunia, permintaan anak dunia, duduk di masjid dunia. Subhanallah, mana yang akhirat? Satalqauna ba'di atharatan fasbiru, bersabarlah, tahan. Kan tapi ujung-ujungnya Masya Allah, apa kata Rasulullah? Hatta talqauni alal haud, sampai kalian nanti bertemu denganku di telaga Kausar. Sampai nanti kalian bertemu denganku di telaga. Seakan-akan Rasulullah SAW sebagai seorang kekasih yang sedang memegang sekarang, yang hendak berangkat di Mendang Juang, berangkat, dia pegang, kemudian dia mengatakan, berangkatlah, berjuanglah, berdakwahlah,
sampaikan kebenaran, tegakkan Islam. Dan nanti di penghujung temui aku di telaga. Saya membuat karangan dengan judul Kutunggu Engkau di Telaga. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan, kutunggu engkau di telaga. Subhanallah. Engkau itu yang mengucapkan ya Rasulullah. Seakan-akan engkau mengatakan bahwa aku tunggu engkau di telaga, wahai fulan. Bersabarlah. Bersabar? Bersabar dalam apa ya Rasulullah? Bersabar menegakkan sunnah di saat orang menegakkan bid'ah. Bersabar untuk istiqamah dan qanaah dengan harta yang halal di saat orang berkerebutan menganggap orang yang mencari harta yang halal ada kegilaan dan kebodohan. Bersabar dari itu kah yang kau maksud? Sabar. Yang dimaksud Rasulullah semuanya bersabar. Semua. Bersabar dari istri yang tidak pernah mengerti tentang agama. Bersabar dari suami yang benar-benar menjadi penghalang Abu Jahal dan Abu Lahabnya orang Quraisy. Bersabar dari anak yang memang kita salah mendidiknya, dari sikah lakunya dan semacam. Bersabar hatta talqauni 'alal haud, sampai bertemu dengan Rasulullah di telaga. Pertemuan di telaga ini kapan? Di tempat yang semua kita akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita bertemu dengan Rasulullah SAW di telaga. Itu harapan kita. Pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Pertemuan yang sangat panjang. Pertemuan yang menjadi pikiran berat para sahabat Rasulullah SAW, yang kita mungkin tidak pernah terbayangkan oleh kita. Disebutkan oleh Imam Bukhari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, awam, tidak tahu sahabat itu siapa namanya. Orang-orang kalangan awam, biasa, jamaah. Dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, begitu kuatnya cintaku kepadamu. Kenapa begitu? Ya Rasulullah, ketika saya keluar dari majlismu, saya tidak lagi bertemu denganmu, dan aku bergaul dengan anak dan istri, tidak pernah puas rasanya diri ini sampai kembali lagi bertemu denganmu. Jadi baginya adalah ketersiksaan tinggal di rumah. Tidak ada waktu, tidak ada luang waktu, dia langsung pergi ke Masjid Nabawi. Untuk siapa? Melihat wajah Rasulullah SAW, mendengar ucapan-ucapannya. Masya Allah. Alhamdulillah engkau sekarang sudah bertemu. Ya betul ya Rasulullah. Akan tapi yang memusingkanku, yang memeningkanku ya Rasulullah, sungguhnya ketika engkau meninggal dan aku meninggal. Dan aku tahu bahwa engkau Rasulullah, engkau ketika engkau meninggal, engkau akan berada di Jannatul Firdaus. Engkau kalau seandainya meninggal, engkau bersama para nabi dan rasul, bersama sahabat-sahabatmu. Akankan saya tidak tahu apakah aku berada di neraka jahanam atau aku berada di surga Allah. Taruhlah ya Rasulullah, taruhlah Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya, dia masukkan aku ke surga. Akan tapi pastikan ya Rasulullah, aku bisa bertemu denganmu. Itu perhatian mereka, dan ini hawa dan nafsu kita. Itu hari-hari mereka, dan ini hari-hari kita. Subhanallah. Saya takut ya Rasulullah, derajatku dengan derajatmu tidak sama, dan itu benar. Dan aku takut tidak bertemu dengan engkau nantinya. Sedangkan di dunia saya tidak bertemu 1 menit saja mati, dasarnya tidak hidup. Bagaimana pula jika seandainya akhirat yang abadi, saya tidak bisa lagi bertemu dengan wajahmu. Saya tidak melihat lagi keindahan wajahmu. Saya tidak bisa duduk seperti berduduk bersamamu. Dan itu beliau. Jadi nikmat sekali pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Subhanallah. Telaga Kautsar. Nah, apa hubungannya dengan pertanyaan ini? Kok panjang sekali jawabannya? Hubungannya, nikmat itu akan disia-siakan oleh orang-orang yang membuat ajaran yang tidak ada ajaran dari Rasulullah SAW. Bagi orang seperti itu yang tidak mendapatkan Telaga Kautsar,
dengan nas Rasulullah SAW. Bukan saya yang buat. Pandai-pandai saja, enak saja. Emangnya Bapak panitianya? Saya bilang enggak, saya tidak panitianya. Allah sendiri yang mengatakan melalui lisan Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu la yaridu aqwamun min ummati. Sesungguhnya akan datang nanti segerombolan seperti jamaah haji. Datang nanti telaga Rasulullah panjangnya perjalanan sebulan, lebarnya perjalanan sebulan, airnya lebih manis daripada madu, dinginnya lebih dingin dari es, putihnya lebih putih dari susu, jumlah cangkirnya sejumlah bintang di langit. Allahu Akbar. Orang lain kepanasan, bertelekan, susah-susah Anda bertelekan di sana, di tepi-tepi telaga Kautsar, menunggu padang mahsyar, menunggu hisab.